Hai, halo, apa kabar? Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini kita masih bercerita, berbincang-bincang mengenai dunia radio. Nah, dunia radio itu ngangenin banget. Dan apalagi kalau gue dengar cerita teman-teman gue yang dulunya menjadi penyiar radio, seiring bertambahnya usia, seiring radio sekarang udah banyak sekali perubahan-perubahan segmentasi, sehingga mereka udah tidak bersiaran lagi karena mereka sudah punya pekerjaan lain gitu ya, pekerjaan utamanya. Tapi rasa kangen untuk menjadi penyiar radio itu luar biasa. Ayo, teman-teman gue yang kangen pengen jadi penyiar radio lagi, walaupun mungkin ya udah deh, gue cuman seminggu sekali nggak apa-apa, seminggu 2 kali nggak apa-apa, dibayar per jamnya murah nggak apa-apa. Yang penting gue pengen menuntaskan hasrat gue, pengen berbincang, ngobrol-ngobrol di depan mic, dengerin musik dan juga berinteraksi dengan pendengar. Itu adalah satu kekangenan yang luar biasa. Namun zaman udah berubah ya sekarang. Sekarang radio sudah memiliki segmentasinya sendiri-sendiri, dan juga masih banyak lagi hal-hal yang lainnya, sehingga kalau pengen jadi penyiar radio hanya part time saja itu memang agak-agak susah juga. Hanya berlaku di beberapa daerah tertentu atau radio tertentu. Tapi sekarang sepertinya memang kalau penyiar senior sama seperti gue, kalau pengen jadi penyiar radio lagi ya memang harus mencari radio yang dewasa juga, dan itu pun juga ada 1-2 dan tidak mudah lagi ya, tidak seperti dulu yang lebih fleksibel untuk mencari penyiar part time yang cuma sekali atau 2 kali siaran saja seminggu untuk memuaskan hasrat, hobi atau keinginan yang terpendam. Nah, kalau udah ngomongin masalah radio gitu ya, ini memang banyak orang yang bilang kalau profesi radio itu sebenarnya menjanjikan gak ya? Semuanya balik lagi sih kepada orang yang menjalaninya, mau atau tidak dia mengembangkan diri gitu ya. Karena memang turunan-turunan dari profesi penyiar radio itu banyak banget. Bisa menjadi marketing promotion, bisa menjadi voice over gitu ya, iklan, bisa menjadi presenter di TV, kemudian bisa menjadi MC. Nah, MC inilah yang terkadang banyak sekali dijalani profesi penyiar radio karena mereka udah terbiasa berhadapan dengan orang banyak, dan sekali nge-MC ya lumayan banget. Apalagi kalau kita berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan gitu ya, dan kota-kota lainnya, otomatis yang dicari itu penyiar radio untuk mengisi acara atau juga menjadi MC di sebuah acara tertentu. Jadi nggak usah khawatir, menjadi penyiar radio itu bisa sarana atau batu loncatan untuk mengembangkan diri di tempat yang lebih besar lagi. Walaupun akhirnya sudah tidak lagi menjadi penyiar radio atau juga berkecimpung di dunia radio, tapi gue yakin rasa kekangenan itu selalu ada, apalagi buat teman-teman gue yang pengen banget kembali bersiaran. Nah, sekarang kita ngomongin apa lagi ya di dunia radio itu banyak sekali. Salah satunya adalah kesalahan-kesalahan fatal ketika kita bersiaran di radio. Kalau udah ngomongin kesalahan-kesalahan fatal, wah itu banyak banget kesalahan yang dialami oleh masing-masing penyiar. Karena yang namanya radio itu kan one single message kalau nggak salah ya, one single message. Jadi ya udah, sekali kita udah ngomong, kalau salah ya udah semuanya udah berlalu karena kita udah putar lagu lain, kita sudah baca informasi yang lain. Ya udah, kalau salah berarti yang dengarnya cuma bilang, aduh penyiarnya kok ngomongnya kayak gitu ya, kok salah ngomong ya gitu ya, kok kepleset, dan masih banyak lagi. Tapi orang hanya mengingat di hari itu aja, setelah itu nanti akan segera berlalu atau dilupakan begitu saja. Tapi tetap aja itu menjadi satu kesalahan yang terkadang kalau diingat lagi itu memalukan banget. Dan banyak sekali sih kesalahan-kesalahan yang dialami oleh penyiar radio. Di antaranya satu itu adalah ketika buka feeder mic gitu ya, ketika ngomong lupa untuk menurunkannya. Nggak tahu apakah mungkin konsentrasi lagi terganggu atau lagi ada masalah, atau memang faktor lupa gitu ya, sampai yang namanya volume mic itu lupa untuk diturunkan atau lupa dipencet lagi untuk di off.
dan itu adalah kesalahan fatal yang sering terjadi oleh penyiar. Nggak penyiar baru, junior ataupun senior, semuanya bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Wah, itu kan malu banget ya ketika ternyata masih on air, perasaan kita sudah menutup mic-nya tapi ternyata masih terbuka. Kita ngomong apa, misalnya ada kata-kata anjir gitu, ada kata-kata apa, ngobrol sama teman gitu ya, ada kata-kata kotor. Nah itu gawat banget, itu bisa didengerin oleh semua orang yang ada di penjuru kota tersebut, dan itu akan menjadi suatu masalah apabila didengar oleh pimpinan radio tersebut, PD-nya, station manager, dan itu bisa menjadi satu hukuman nanti gitu ya, SP berapa. Ini jangan sampai terjadi. Tapi bagaimanapun juga semua penyiar pernah mengalami hal-hal seperti itu. Volume mic-nya lupa untuk dimatikan. Nah, apalagi yang kedua adalah salah memutar program. Apakah itu ID station kah, pergantian program kah, atau time signal kah, dan masih banyak lagi. Nah, pernah juga sih gue ngalamin seperti itu, salah memutarkan time signal. Seharusnya time signalnya, misalnya time signalnya jam 12, gue puterlah time signal jam 11. Nah itu kesalahan fatal juga, dan biasa kena omel, dan ada juga yang kena SP. Dan pemutaran apa lagi? Pemutaran tanda waktu sholat misalnya. Misalnya tanda waktu sholat zuhur, ternyata yang terputar tanda waktu sholat asar. Kebayang gak sih? Misalnya kini saatnya tanda waktu sholat asar untuk wilayah kota Jakarta dan sekitarnya, padahal waktu itu yang mau diputar adalah tanda waktu sholat zuhur. Nah itu fatal banget bagi seorang penyiar. Namun itu pernah juga terjadi oleh semua penyiar yang ada dimanapun, termasuk juga gue gitu ya. Dan itu sepertinya salah satu mimpi buruk yang jangan sampai terjadi lagi. Kemudian salah putar apa lagi ya, banyak banget. Terkadang kita putar lagu A, ternyata yang terputar lagu B. Kita putar iklan A, ternyata kita putar iklan B. Dan hal-hal ini ternyata sesuatu hal yang sering terjadi gitu bagi siapapun penyiar, gak pemula, gak senior, juga penyiar-penyiar yang lain. Nah, kemudian kesalahan yang fatal adalah salah menyebutkan frekuensi. Nggak tahu ya, pikiran itu lagi blank barangkali. Jadi kita tuh kan biasa namanya penyiar kan, dia kan ada pindah dari satu radio ke radio yang lain, kemudian pindah lagi ke radio yang lain. Tapi yang keinget itu masih frekuensi radio yang lama. Dan padahal kita tuh udah berusaha banget, udah ditulis kertas di depan mixer, udah jangan sampai salah ngomong, namun tetap aja keucap adalah gelombang radio yang lama. Padahal kita kan udah kerja di gelombang radio yang baru, di stasiun radio yang baru, dan itu fatal banget. Udah dimarah-marahin, dimaki-maki, kemudian dikasih SP juga, dan kita pun ya udah, kalau salah mau gimana lagi ya, minta maaf dong gitu. Dan kemudian salah mengucapkan nama panggilan untuk pendengar. Kita masih ngomongin nama panggilan, nggak sengaja keucap gitu ya, karena refleks aja. Ya namanya penyiar kan seperti itu, apapun bisa refleks saja ke omong gitu kan. Jadi nama panggilan untuk pendengarnya ternyata kita panggil pendengar yang radio lama, bukan radio yang baru. Dan itu udah fatal, dan salahnya memang luar biasa banget. Dan itu jangan sampai terjadi sekali lagi. Namun itu ada sesuatu hal yang akan dialami, wajar dialami oleh semua penyiar, tapi tidak berkali-kali juga. Tapi ada kalanya ketika mungkin konsentrasi lagi terganggu, lagi ada pikiran apa, kemudian kaget tiba-tiba lagunya udah habis, harus ngomong. Jadi ya keceplosan lah sesuatu yang terkadang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Apalagi ya, banyak sekali sih hal-hal yang terjadi di dalam studio yang sebenarnya sangat memalukan gitu ya, yang jangan sampai terjadi lagi. Namun terjadi juga terkadang sampai 2 kali 3 kali dalam ketika kita bersiaran. Dan ini mungkin sesuatu hal yang manusiawi, namun karena radio itu kan ya udah, karena dia kan udah sekilas aja. Kalau udah salah ya udah, nanti orang akan lupa
dan ada digantikan dengan lagu atau informasi-informasi berikutnya. Namun ini akan menjadi catatan oleh PD-nya, oleh station manager, bahwa ini kalau kesalahan ini diulang-ulang terus, ini bisa dapat SP berapa, nanti bisa di grounded nih, nggak boleh siaran. Mungkin pengalaman ini banyak dialami oleh teman-teman penyiar radio lainnya. Apalagi ya, pasti masih banyak lagi deh pengalaman-pengalaman atau kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi di radio sebagai penyiar radio yang mungkin saja ini menjadi satu kenangan memori buruk yang nggak mau terulang lagi. Apalagi mungkin ada yang udah di grounded menjadi penyiar, atau mungkin harus istirahat dulu, atau mungkin sampai dipecat. Ada kali ya, karena kesalahannya berkali-kali akhirnya dipecat, dikeluarin dari siaran radio. Aduh, mudah-mudahan saja nggak terjadi seperti itu ya. Namun manusiawi sih kalau ada kesalahan, tapi nggak tahu seberapa fatal kesalahan tersebut. Mungkin teman-teman penyiar lain ya, kalau nonton YouTube gue ini, mungkin ada nggak sih kesalahan yang paling fatal yang pernah dialami ketika menjadi penyiar radio dulu? Kesalahannya apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar, kita berbagi ya di YouTube channel ini, supaya paling nggak kenangan-kenangan indah bisa kembali terulang, kenangan indah tapi buruk gitu ya bagi seorang penyiar radio. Oke, ditunggu ya komennya. Yang pasti terima kasih yang sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kita jumpa lagi di konten dunia radio berikutnya bersama saya Bowo Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.